Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Bagaimana sikap Anda, Kepala Greenpeace Indonesia dan juga Greenpeace atas laporan yang menyatakan Greenpeace memberikan berita atau data yang bohong? Terima kasih Mbak Cindy. Jadi pertama-tama saya sangat menyesalkan bahwa perbedaan cara pandang, perbedaan analisis seperti yang kami sampaikan sejak minggu lalu terhadap data dianggap sebagai kabar bohong. Okay. Sama sekali tidak ada kabar bohong di situ karena kita menyampaikan berdasarkan data dan fakta, bahkan data itu berasal dari KLHK sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami menggunakan data KLHK bahwa kami menyampaikan perspektif bahwa kita perlu melihat bahwa ada satu titik tahun 2011 yaitu moratorium izin-izin baru sebagai penanda, dan kemudian dari situ kami menganalisis bahwa sebelum moratorium tersebut 2003 sampai 2011 dan sesudahnya 2011 sampai 2019 sebenarnya terjadi peningkatan deforestasi, jumlah deforestasi 2,45 juta hektar sebelum moratorium dan 4,8 juta hektar sesudah moratorium. Ini adalah perbedaan cara pandang, perbedaan analisis dan bukan kabar bohong. Data-data yang kami gunakan valid dan kami ingin menyampaikan bahwa kami tidak menganalisis berdasarkan basis masa pemerintahan. Jadi moratorium itu ditetapkan oleh Pak SBY 2011 dan kemudian diteruskan oleh Pak Jokowi dan bahkan dipermanenkan oleh Pak Jokowi. Jadi itu merupakan titik penanda yang sah menurut kami, dan ini adalah soal kebebasan intelektual. Okay. Kan kami bisa memberikan analisa semacam itu, boleh berbeda dengan dengan pemerintah, dengan KLHK, dan tidak perlu dilaporkan ke polisi. Bahkan dalam perdebatan yang sudah terjadi sejak minggu lalu, kita berdebat secara sehat terhadap data-data ini, terhadap cara pandang yang berbeda ini, dengan misalnya dengan pejabat-pejabat di KLHK, seperti dengan Pak Sekjen Bambang Hendroyono. Apa yang disampaikan ketika Anda berargumen itu kepada pihak-pihak KLHK? Apa yang disampaikan oleh pihak KLHK? Ya, bahwa memang cara pandangnya beda, karena penekanannya beda. Jadi kami melihatnya bahwa ini bukan hanya soal prestasi atau tidak prestasi dari pemerintahan ini atau pemerintahan sebelumnya. Pak Jokowi di Glasgow di COP26 mewakili Indonesia secara keseluruhan. Jadi seperti Presiden Biden bahkan harus mewakili kekacauan yang diakibatkan oleh Presiden Trump. Nah, jadi kita tidak bisa dalam situasi urgen krisis iklim seperti sekarang memilah-milah prestasi dan tidak prestasi atau prestasi dari pemerintahan-pemerintahan. Kebetulan Pak Presiden Jokowi menjadi wakil Indonesia saat ini di Glasgow. Itulah karena kritik itu disampaikan usai pidato Presiden Jokowi di COP26 di Glasgow, kemudian dilaporkan oleh Husin Shahab yang menyatakan ada data-data yang tidak sesuai atau data-data yang dinyatakan bohong oleh Greenpeace. Bahkan Husin Shahab juga memberikan datanya sendiri terkait dengan deforestasi di tahun selama pemerintahan Joko Widodo. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Leonard, ketika yang disampaikan adalah data selama pemerintahan Joko Widodo? Memang kalau kita melihat datanya yang disampaikan oleh Husin Shahab dari 2015 sampai 2020, ia menunjukkan penurunan deforestasi di Indonesia. Iya, kami tahu data-data yang dipakai oleh Pak Husin Shahab itu adalah data-data KLHK, jadi bukan data-datanya sendiri. Mungkin beliau tidak punya data sendiri. Jadi dan itu juga yang kami pakai. Data yang sama? Oh iya, sama. Jadi rentang analisisnya yang kami pakai sedikit berbeda. Kemudian cara pandangnya, approach atau pendekatannya itu yang kami lakukan berbeda supaya pemahamannya utuh. Apa yang berbeda dari laporan Greenpeace, data yang dimiliki oleh Greenpeace dan data yang diklaim yang diajukan atau dimiliki oleh Husin Shahab itu dari KLHK? Jadi yang
tadi saya sampaikan, kami melihat bahwa ada satu penanda penting dalam rezim pengelolaan atau tata kelola hutan kita, yaitu moratorium terjadi di 2011, moratorium izin-izin baru. Kan logikanya dan seperti yang disampaikan oleh pemerintah juga, baik pemerintahan SBY maupun pemerintahan Jokowi, bahwa kalau setelah moratorium ditetapkan, harusnya deforestasi itu turun. Ya. Deforestasi itu tidak turun kenyataannya, dan itu bisa dihitung, kami menghitung, dan kalau dihitung memang tidak turun sejak 2011 sampai 2019. Jadi bahwa di 2020 ada penurunan, 2020 ya, itu signifikan, kami pahami itu karena seluruh ekonomi Indonesia berhenti, termasuk sektor kehutanan. Jadi ekonomi Indonesia kan kontraksi di semua sektor. Jadi ya jelas ada penurunan, tetapi di situ pun masih terjadi deforestasi 115.600 hektar. Ya, oke. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, bahwa tidak ada kebohongan, data-data yang digunakan valid, bahkan data-datanya sama, data-data pemerintah juga. Yang kedua, kalau saya bisa tambahkan, adalah bahwa tidak ada, kalau saya baca laporan polisinya, tidak ada keonaran, permusuhan, kebencian, atau bahkan sentimen sara yang ditimbulkan oleh pernyataan kami, oleh analisa kami. Kami membantah keras hal itu karena tidak ada terjadi apa-apa yang bisa disebut dengan keonaran atau bahkan disebutkan sentimen sara. Tadi ya? Ya, hate speech tidak ada. Kami Greenpeace tidak pernah melakukan hate speech. Itu kami memang tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan hate speech. Oke.